Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Kau telah nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari sampai pada saat malam hari ini. Kami ada sebagaimana ada, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami percaya oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga kami boleh jalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema diberi kekuatan baru yang terambil di dalam Yesaya pasal 40. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-28 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari kebenaran firman Allah pada malam hari ini sebagaimana apa yang saya sudah bacakan tadi, bahwa dalam menjalani kehidupan ini dari hari ke hari tentunya seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita menjadi letih dan lesu. Membuat kita seakan-akan menjadi tiada berdaya. Karena apa? Karena sekali dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan hidup, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi lepas pribadi ataupun hal-hal yang seringkali kita lihat terjadi di tengah-tengah dunia ini yang seakan-akan dengan kekuatan kita ya tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kalau kita ada sampai pada saat ini, saya percaya bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melewati hari-hari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kita menjadi letih dan lesu, membuat kita cemas, membuat kita menjadi khawatir. Namun satu hal yang kita tahu bahwa sesungguhnya walaupun kita tengah menghadapi hal yang seperti itu, kita percaya kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang tentunya dalam menjalani hidup ini kita bukan dengan mengandalkan kekuatan kita. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ya tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Namun firman Allah katakan bahwa
Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Dia menjadi kekuatan, Dia menjadi pertolongan tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan hidup yang seringkali datang dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa dapat melewati setiap masalah persoalan kita yang saya katakan tadi, bahwa dengan kekuatan kita ya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Itu sebabnya jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, jangan kita mengandalkan hal-hal yang mungkin yang kita bisa andalkan dalam dunia. Saya akan memberikan kekuatan, saya akan memberikan jalan keluar dari apa yang kita hadapi. Tetapi pada saat ini melalui kebenaran firman Allah, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Sebagaimana ayat yang kita sudah baca di ayat yang ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di sana dikatakan bahwa tidakkah kau tahu dan tidak kau kedengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal. Ya, Dia Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesuh, tidak terduga pengertiannya. Itulah Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang sanggup memberikan kekuatan, Dia yang sanggup memberikan jalan keluar dan sanggup memberikan pertolongan tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai pergumulan hidup yang kita alami di dalam dunia ini, yang memang tentunya kita selagi masih hidup di dalam dunia tidak lepas dari apa yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Dan namun itu kita harus jalan, kita harus lewati, bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita percaya kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa saudara harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, yang dikatakan tidakkah kau tahu dan tidak kau kedengar, yang tentunya kita harus tahu, kita harus dengar bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kehidupan umat Tuhan pada waktu itu ketika mereka menghadapi yang namanya pergumulan hidup, yang tentunya seakan-akan mereka berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka, Tuhan tidak peduli bagi mereka. Tetapi apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan kita mencari kekuatan lain selain daripada Tuhan. Tentunya dengan cara bagaimana kita dapat mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi bagaimana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang tentunya kita harus datang kepadanya. Kita harus menanti-nantikan Tuhan, yang melalui doa kita ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan menyerahkan segenap masalah dan pergumulan hidup kita, kita percaya Tuhan pasti menolong.
Tuhan pasti memberikan kekuatan baru. Dia akan melimpahkan kekuatannya bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam firman Allah di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ya, jadi kita lihat di sana bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang menanti-nantikan Tuhan, maka tentunya akan melimpahkan kekuatannya sebagaimana dikatakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Mereka yang mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Dengan kekuatan baru itulah yang membuat kita dapat menjalani hidup ini. Dengan kekuatan baru inilah yang membuat kita sanggup mengatasi setiap masalah dan persoalan saudara dan saya. Pada saat malam hari ini saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang engkau sedang hadapi, apa yang sedang kita alami di hari-hari ini. Mungkin kita menghadapi masalah secara pribadi, kita masalah dalam keluarga, apakah itu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah usaha dan pekerjaan kita. Mari kita datang, kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi kita sehingga kita dapat mengatasi dan kita dapat menjalani kehidupan ini. Walaupun kita melihat hari-hari ini begitu banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, begitu banyak hal yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita. Namun satu hal, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, tetapi mari kita pandang kepada Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan. Kita ingat sebagaimana Raja Yosafat ketika menghadapi musuh atau laskar yang besar. Mereka berkata, kami tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi musuh yang besar itu. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Dan pada akhirnya Tuhan nyatakan pertolongannya dengan jawaban yang pasti bagi mereka sehingga boleh mengalami satu kemenangan. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, pergumulan apapun, masalah apapun yang kau sedang hadapi, mari kita datang berseru kepada Tuhan, kita nantikan janji Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan baru untuk kita dapat mengatasi setiap masalah dan persoalan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang menjadi pertolongan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Renungan firman Allah sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dalam menjalani kehidupan ini terkadang kami menjadi letih dan lesu oleh berbagai hal yang seringkali terjadi, yang seringkali kami hadapi. Namun satu hal yang kami tahu, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, selalu mencari Engkau, datang kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, Engkau Tuhan memberikan penghiburan bagi kami, bahkan kekuatan baru menjadi bagian dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami bukan dengan kekuatan kami tetapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami alaskan doa kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.